Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya. Bapak apa kabar, Pak? Baik, Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan lanjut ke programasi ya. Ulangan ya. Oke, bagaimana dia ulangannya? Jadi di ulangan ini ada 3 ya dibagi ya. Yang pertama ada struktur ulangan while. Ya, ulangan while ini banyak digunakan pada program yang terstruktur. Ulangan ini banyak digunakan bila jumlah perulangannya belum diketahui. Proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar atau true, dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah. Gitu ya. Itu yang pertama, yang while ya. Yang kedua adalah do while. Ya. Yang kedua adalah do while. Do while ini pada dasarnya sama saja dengan struktur while, hanya saja pada proses perulangan dengan while, seleksi berada di while yang letaknya di atas, sementara pada perulangan while, seleksi while berada di bawah batas perulangan. Jadi dengan menggunakan struktur do while, sekurang-kurangnya akan terjadi 1 kali perulangan. Dan yang ketiga adalah struktur ulangan for ya. Nah, ini biasa digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Dari segi penulisannya, struktur ulangan for tampaknya lebih efisien karena susunannya lebih simpel dan sederhana. Nah, ini contoh di ulangan for ini ada for, ada inisialisasi, syarat, penambahan gitu ya. Inisialisasi ini adalah pernyataan untuk menyatakan keadaan awal ya dari variabel kontrolnya. Syaratnya ini ekspresi relasi menyatakan kondisi untuk keluar dari perulangan. Sedangkan penambahan ini mengatur perubahan nilai variabel kontrol. Dan ini ada pernyataan. Oke, materi yang kita bahas yang hari ini kita masuk ke struktur ulangan while ya. Nah, seperti apa ini? Nah, ini dia. Jadi kita ada 2 output ya di sini yang akan kita bikin coba programnya ya dengan menggunakan struktur ulangan while ya. Ini yang pertama ada seperti ini bentuknya ya 1 sampai 9. Ini juga sama 1 sampai 9 tapi bentuknya seperti ini. Oke, kita buka ya, buka masing-masing program dev-nya ya. Ini kalau kira-kira kalau seperti ini dia bagaimana dia ini? Berarti diapakan ini bisa sampai 1 sampai 9 kayak gitu. Logikanya seperti apa? Ada yang tahu? Ya, logikanya ditambahin 1 semua ya, tambah 1 semua terus ya. Data 1 ditambah data tambah 1 lagi, tambah 1 lagi, tambah 1 lagi terus sampai dia 9 dia hard stop ya. Jadi kalau ini juga sama. Tapi modelnya ini akan berbeda tulisan programnya. Oke, tadi kita buka program dev-nya masing-masing ya, kita sama-sama menjahit. Nah, di sini kita klik file ya, new, kita bikin project saja lagi. Ya, kita pakai si project console. Ini kita bedain ya, kita bikin saja. Pak, maaf Pak, belum muncul Pak. Oh, iya iya. Oke, udah muncul? Sudah Pak. Iya, ada ke depan ya.
kasih sudah diingatkan. Nah, ini awalnya ya. Nah, yang main. Ya, sekarang kita pertama itu tadi munculnya angka 1 gitu ya. Munculnya angka 1. Berarti kita masukin data awal berarti ya. Misalnya namanya X misalnya. X sama dengan 1. X sama dengan 1. Ya, karena data awal ya. Nah, X sama dengan 1. Nah, X ini bilangan apa dia nih? X ini bilangan apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu bilangan apa? Integer ya. Berarti INT X. Ya. Kemudian ya kita kan masukin tadinya awal 1. Habis itu dia akan ngitung ya, akan ditanya while. Dia akan mengerjakan ulangannya. While. Ya. Ketika habis while kita buka kurung ini ya. Nah, kita tulis sampai berapa banyak dia ngulangnya. Tadi sampai berapa ngulangnya? 9, Pak. 9 ya. Berarti X apa? Lebih kecil sama dengan ya 9 ya. Sampai 9 ya. Jadi 9 masuk masih ya. Ya, kemudian nggak usah pakai titik koma ya. Ini nggak usah pakai titik koma. Langsung di enter saja. Nah, kemudian kita buka dalam kurungnya. Nah, seperti ini ya. Kita buka. Kemudian kita tadi 1, setelah angka 1 dia ngapain? Cetak ya, bahasa C. Ya, berarti kita print ya. Print F gitu ya. Nah, ini pakai sini. Kita pakai variabel integernya %d ya. Bisa aja bahasa C ya. Yes, habis itu kan dia ke bawah ya. Jadi pakai \n. Ya, kemudian sudah dia akan ngambil nilainya sekarang, ngambil nilainya koma ya, koma X ya. Jadi nilai dari X-nya berapa. Setelah itu pakai titik koma. Nah, kemudian dia apakan lagi? Kan sama dia baca, kasih nilai 1, ceklek, X-nya 1. Nah, apakah X-nya ini dibaca X-nya belum sampai 9 nih, X-nya lebih dari 9? Iya, kalau iya dia akan nyetak. Tadi kan kalau benar akan dikerjakan. Nyetak bahasa C ya, ini 1. Kemudian diapain? Kalau kali itu 0 kan udah selesai gitu ya. Berarti kita harus tambahkan lagi gitu ya nilai X-nya. Ya, kita bisa kan nambahkan nilai 1 itu bisa pakai X plus ya. Pakai titik koma. Ketika X plus berarti nilai tadi X-nya akan ditambahkan lagi. Ini 1 tambah 1, 2. Berarti nanti ininya 2 ya. X-nya mulainya dari 2. Apakah dia 2 masih kurang dari 9? Jika ya, cetak lagi. Tambahkan lagi 3. Terus sampai ketika dia 9 masih ditambahkan. Ketika dia 10 kan, oh dia enggak. Ketika 10 kan lebih besar, berarti dia akan tidak dikerjakan yang ininya, akan dia lompat return 0, dia akan keluar. Oke. Nah, ini seperti itu. Ini kita bisa ganti namanya, misalnya kita pakai ini saja misalnya untuk ulangan while ya, misalnya kita ganti ya. Ulangan while ya. Oke. Nah, kita ini kan komentar kalau ini ya. Kita project execute compile. Ya, kita compile saja. Oke ya, LLN 0, ordernya 0. Ya, aman. Jadi kita jalankan, execute, kita run. Ya. Oke, nah ini hasilnya. Ya. 1 bahasa C, 2 bahasa C, 3 bahasa C, sampai 9 bahasa C. Karena tadi dia udah 10, dia
bisa gagal 9, maka dia akan langsung masuk ke return 0. Gitu ya. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bilangan yang ditambahnya itu 2 atau 3 gitu, lebih dari satu, plus 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 gitu apa gimana? Ditambahkan Bilangan 2. X-nya ya. Ah, ya harusnya ini kan X plus plus ya. Harusnya kalau ditambahkan 2, ini plus plus ini kayak misalnya increment ya, ditambahkan 1 increment. Kalau kurang min min. Kalau dia mau ditambahkan 2 misalnya ya, berarti harusnya sih ya ini X sama dengan, saya belum coba, X ditambah 2 ya. Kita coba jalankan. Ya, ini logikanya ya harusnya. Coba kita arah. Oke, kelihatan di sini? Halo? Kelihatan, Pak. Oke, Kelihatan, Pak. ya. Jadi tadi tambahkan 2 ya. Berarti kan X sama dengan X tambah 2. Jadi nilai yang awal itu kan nanti ditambahkan. Misalnya tadi 1. 1 tambah 1 kan 2. Masuk ke 3 gitu ya. Nanti pas dia balik muter lagi, dia balik lagi. X tambah X lagi. Awalnya kita pakai di 3. 3 tambah 1. Ya, ini jadi saya enggak. Jadi 1, 3, 5, 7, 9. Gitu ya. Karena ditambahkan 2. Ya. Kalau misalnya bilangan awalnya itu enggak dari satu, bisa nggak Pak? Misalnya kita nentuin sendiri gitu bilangan awalnya. Oh, oke, bisa harusnya. Misalnya kita mau mulainya itu dimulai dari berapa? 5 misalnya. Itu. Iya Pak, dari berapa aja gitu. Oke, 5 ya. Berarti tentuinnya jangan X sama dengan 1, berarti X sama dengan 5 gitu ya. Ya, kalau dia mintanya awalnya berapa datanya gitu ya. Jadi kalau ini tetap masih, kalau ini ditambahkan 2 ya. Angkat 2. Jadi kalau misalnya kita jalankan sekarang kita lihat hasilnya ya. Ya, yang dimulai dari 5, 7, 9 gitu ya. Ya, 5, 7, 9. Ya, jadi tergantung permintaan. Permintaannya bagaimana dia. Oke, sudah paham sampai sini? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Ini sampai sini logikanya sudah masuk belum? Kerjanya gitu. Yang penting kerja di programnya paham. Ini sampai sini, ini bagaimana dia harus baliknya gitu ya. Tadi kenapa dia ini tadi X plus plus, berarti itu ditambahkan 1. Kalau mau ditambahkan 2 ya X plus 2. Mau ditambahkan 3 ya X plus 3. Jadi X sama dengan X plus 3, bukan X plus 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 plus. Nah, gitu ya. Plusnya banyak, enggak. Itu kalau di Micron, di PLC itu X plus 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 itu adalah uh, increment ya. Penambahan nilai 1 setiap 1 scan proses baik di PLC atau di Micron. Oke, di sini udah paham sampai sini yang intinya dulu. Kalau sudah, kita coba lagi yang baru. Kita soal yang kedua. Nah, ini yang kedua. Nah, ini seperti apa di sini? Ada 1, ini 1, 2, ada 1, 2, 3, 3, 4 gitu ya. Nah, ini bagaimana berarti logika berpikirnya? Project, saya mau project lagi. Di konsol.
Oke, kita bikin yang kedua. Berarti yang pertama tadi logikanya ada dua ya, ada dua variabel ya. Nah, misalnya kita namakan i sama x misalnya. Berarti misalnya di awal berarti awalnya i ya, misalnya i sama dengan dimulainya nanti dapat dari satu, satu dua, satu dua tiga, satu dua tiga empat, itu ya, satu dua tiga empat lima. Berarti dimulai dari i-nya sampai dengan satu. Ya, kemudian dia akan satunya tetap pasti akan ditambahkan ya. Dia masih akan dibaca looping. While ngulang ketika i-nya sama dengan kecil sama dengan 9, ya maka yang terjadi adalah masuk titik koma, kita buka dulu dalam kurung, maka dia akan ngapain dia? Dia baru baca satu nih ya. Apakah dia i-nya kurang sama dengan 9? Kalau iya, dia masih akan dibaca lagi, misalnya x sama dengan 1. Ya, ini sama ya, ini sama juga y lagi ya. Y lagi x-nya lebih kecil sama dengan 9 juga. X-nya sama dengan i ya. 9 sama dengan i ya, dibaca dengan i. Kemudian kita ngapain dia? Kita buka dulu. Dia cetak ya, print f ya. Dia ngapain? Misalnya buka dulu, dia pakai persen, karena sama ya, bilangan integer ya. Saya bisa juga pakai 3i misalnya, 3, x ya, ini pakai titik koma ya. Kemudian x-nya ditambahkan ya, x ditambahkan ya, bisa juga tadi x sama dengan x plus 1 ya, bisa seperti ini. Jangan lupa di sini i sama x ini bilangan integer, berarti kita masukin deklarasikan ya, int i, x ya, i, koma. Jadi kalau dia dibaca, ini ngerjakan ini, kemudian setelah dia ngerjakan di sini, kalau enggak dia ngapain dia akan nyetak juga ya, nyetak barisnya ya, ke bawahnya ya, berarti print f gitu ya, ini slash n ya, ke bawah ya, titik koma ya. Ini kita ke bawah lagi, i sama dengan, ditambahkan lagi ya, i tambah 1 di koma ya, i tambah 1. Jadi ini tadi ketika x nya 1 kurang daripada i, dia akan ditambahkan 1 x-nya. Nah, kalau ini ditambahkan lagi di sini, ini ditambahkan 1. Kita execute, kita compile. Oke, 0 lalu ini 0, kita alami, kita share ya. Nah, ini dia hasilnya ya. Jadi pertama 1, 1, 2, 1, 2, 3 sampai 1, 2, 3, 4, 9, udah dia selesai, dia akan internal masuk sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ini tadi ya, ini di programnya tadi. Jadi tadi nama 1, 1, 2 ya. 1, 2, berarti dibacanya mana dulu? Bacanya 1 nih ya. Terus itu ditanyakan, ini well-nya dia masih nya kurang dari 9, ya iya kan, masih kan? Ya, ini ngerjakan ya. Berarti X-nya dimasukin lagi 1 ya. While-nya X sama dengan I-nya tadi 1. X-nya masih lebih kecil daripada 1. Kalau enggak, dia akan X 3I ya, X. Kemudian X-nya sama dengan X plus 1. Ini kenapa dikasih 3i? Ya, desain 3i. Ayo, kenapa? Free. Kenapa?
Boleh nggak saya ganti 7, 8, 1 misalnya? Atau nggak pakai? Persen I aja. Ya, kalau misalnya saya ganti misalnya persen 8 ya, 8 I. Ini bedanya seperti apa? Ya, kalau dia 8 I berarti kalau kita lihat ya, nah tampilannya seperti ini. Nah, bedanya apa di sini? Berarti Jaraknya ya, Pak? jaraknya ya, ini jaraknya ya, lebih jauh ya. Nggak pakai langsung persen I, atau saya misalnya ganti jadi persen 8-nya saya ganti. Langsung misalnya D, persen D. Nah, bisa nggak begini? Bisa nggak? Arden, Rozan? Nggak bisa kayak Pak. Nggak tahu nih Pak. Coba aja dulu. Ya harusnya logikanya sih bisa, karena kan integer itu formatnya ada dua ya, ada persen D sama persen I ya. Harusnya bisa. Tapi yang ini akan pasti akan lebih rapat ya. Jadi kan kalau 8 jarang-jarang ya. Coba kita ini kita exit sekarang. Nah, oke. Ya ini satu satu dua satu dua tiga satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan. Oke. Ya bisa tak? Kelihatan Pak hasilnya Pak. Aduh, lupa di share lagi. Oke oke. Ini kelihatan? Kelihatan Pak. Ya. Jadi kalau yang ini nggak pakai langsung apa, persen 3 atau persen 8 gitu ya. Kalau 8 tadi jaraknya lebih jauh. Kalau nggak pakai lah jaraknya dapat-dapat gitu ya. Kalau 3 dan 3 tadi jaraknya agak ya sedang ya. Nah, jadi D sama I sama aja ya. Integer ya. Anda bisa pakai dua variabel itu. Dengan bulatnya. Mungkin ada yang mau ngetes, Bagas? Tidak bagus kalau enggak. Pertama mau ngetes tadi. Tes apaan Pak? Ngetes tadi masukin dari keyboard. Ayo. Masukin dari keyboard. Iya. Yang Aduh. yang pertama aja, program yang pertama. Yang satu dua gitu ya. Coba. Oke. Bentar. Nah, saya stop. Ya, kita gantian. Sudah sih, udah bagus coba ya. Ya, tunggu, saya multiple dulu. Ya, oke, saya sudah multiple. Silakan. Ya, yang lainnya juga sambil dibuka ya, sambil kita sama-sama kok belajar yang ini. Oke, ya ini kalau digedein dong, Yuda bagus. Apanya digedein Pak? Ininya tulisannya pakai mouse ya, kontrol mouse-nya dinaikin. Nah, oke, sip. Nah, biar kelihatan jelas. Yang pertama kan Pak. Ya, yang pertama, sama. Yang pertama tadi sampai berapa Pak? Ya, misalnya eh saya mau 15, coba 15. 15? Ya,
Kita lihat ini. Loh. Satunya mana itu? X. Langsung 2 ya mulainya ya, betul ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya, 12, 15, 16 ya. Ya, dia Ke samping ya, Pak? ke samping ya. Ya, ya beda programnya tadi, beda juga jadi. Nah, supaya ke bawah ya tadi. Ini hasilnya Ini kan saya ke lagi samping. makan, Pak. Oh, Bentar. Buset. Yang 3 ini. Bentar, Pak. Oh, sama aja. ya ini ke samping ya, bagus ini. Ya ke samping. Tapi mulainya jadi 2 ya. Berarti jangan ya supaya dia ke bawah. Coba deh Yud, yang buka kurung yang sebelah 15 dipindahin ke bawah, di enter. Sama baik. Supaya tadi kan mulainya kalau dia mulainya dari 1, A sama dengan A plus 1-nya di bawah print F. Ya, di bawah print F. Oh, di bawah print F. Ya, kalau ini kan jadi mulainya 2 ya. Karena udah Iya. ditambahkan kan. Hmm. Ya, kurang ini kan langsung ditambahkan tadi 1 tambah 1 tadi ya. Kalau ini, nah ini pasti mulainya dari 1 gitu ya. Jadi peletakan atas sama bawah kan bacanya seperti apa. Kalau ini langsung dibaca A sama dengan A plus 1, berarti udah langsung ditambahkan 1 gitu loh, 2. Ya. Kalau tadi posisinya dikebawahin, berarti dia akan ke bawah. Nah, ini ya bagus juga itu tuh. Modelnya jadi beda-beda. Tapi benar 1 sampai 15 ya. Nah, seperti itu ya. Supaya dia ke bawah, Gimana, Pak? ya di apa? Sen ininya ya. I-nya dikasih backslash N itu ya. 3 I-nya backslash N Oh, ya. 3 ini. Ya, Ini. nggak usah pakai 3S nggak apa-apa. Coba kita buktikan. Oh iya. Ya, gitu ya. Oke, ya Ya. jadi emang ya sip lah. Jadi banyak ininya ya. Terima kasih, udah bagus ya. Banyak modelnya ketika apa ya dicoba programnya ya. Memang akan berbeda-beda. Tapi yang penting adalah baca alur logikanya seperti apa gitu ya. Oh ini lompatnya ke sini, ininya ke sini gitu ya. Gitu. Nanti seiring dengan berlatih terus pasti akan lebih oke lah pasti. Oke, oke ada lagi pertanyaan? Kalau tidak cukup sampai sekian saja dulu buat hari ini ya. Buat pemanasan ini lagi. Ya. Oke, kita tetap komentari dan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya.